Hai, sekarang gue pengen coba menginstal operating system paling susah sekaligus paling powerful di dunia dengan metode yang paling sulit. Arch Linux. Operating system ini memungkinkan lu untuk mengontrol semua aspek yang ada di dalamnya. Dan yang paling penting, nggak ada bloatware sama sekali. Nggak kayak OS zaman sekarang, banyak banget software nggak penting yang dimasukin ke dalam basic installationnya. Gue udah cukup sering install OS di PC, tapi baru kali ini gue nyoba install OS tanpa installation wizard. Kalau biasanya gue cuma pencet next doang, sekarang gue harus ngelakuin semua persiapan instalasi menggunakan terminal. Pertama, untuk menginstal suatu operating system ke dalam hard drive, ada 3 komponen penting yang harus disiapin. 1. Installation image OS yang ingin diinstal. 2. Bootable media untuk menjalankan installation image tadi. Di sini gue pakai flash disk. 3. Hard drive, tempat di mana OS tersebut ingin diinstal. Poin 2 dan poin 3 merupakan piranti keras yang udah gue siapin sebelumnya. Sedangkan poin 1 berbentuk piranti lunak yang harus kita download dari website resmi OS-nya. Langsung aja gue buka web browser, terus gue search di Google Arch Linux. Enter. Udah gitu, klik aja nih link yang paling atas. Nah, inilah website resmi OS yang paling sulit itu. Polos banget, nggak ada gambar sama sekali, isinya cuma full tulisan. Beda sama website resminya Windows atau Mac OS yang emang didesain sangat menarik. Oh ya, sebentar. Kalau kalian mikir, aneh banget dah nih orang, udah ada OS yang bagus, mudah dioperasiin, umum dipakai orang, kenapa malah install OS beginian? Mungkin jawabannya karena gue suka banget sama teknologi dan seluruh hal yang berkaitan dengannya. Gue pengen tahu lebih dalam, pengen ngutak-ngatik, juga pengen bisa jago di bidang itu. Nantinya gue bakal bikin playlist yang isinya dokumentasi-dokumentasi gue saat belajar atau eksplorasi hal-hal seputar teknologi. Khususnya teknologi komputasi, informatika, dan digital. Untuk gue bisa explore lebih dalam, gue butuh suatu environment yang mendukung serta nyaman. Oleh sebab itu, gue pilih Arch Linux sebagai OS utama gue saat melakukan penjelajahan teknologi karena sistemnya fully customizable. Dan ya lihat aja nih, proses penginstalannya aja bisa gue jadiin konten. Oh iya, satu lagi alasan gue pengen belajar Linux, soalnya teknologi-teknologi modern banyak banget yang berbasis Linux. Tapi sebelumnya disclaimer, ini bukan channel tutorial. Jadi kalau gue ada salah, kurang tepat, kurang efektif, silakan tinggalkan komentar di bawah. Lanjut. Di websitenya kita langsung disambut dengan kalimat yang sangat mendeskripsikan OS ini, distribusi Linux yang paling sederhana dan enteng. Di bagian bawahnya ada berita-berita terkini seputar Arch Linux, terus di sidebar sebelah kanan ada indeks website isinya info update terbaru package, dokumentasi, komunitas, support, dan lain sebagainya. Untuk sekarang yang terpenting tuh bagian ini nih, dokumentasi. Ini adalah referensi utama untuk tahu cara mengoperasikan OS-nya. Karena gue mau nginstall, gue klik panduan instalasi. Kita disambut dengan hangat kembali oleh lebih banyak tulisan di sini. Emang dituntut rajin membaca sih kalau mau pakai Linux tuh. Ntar kita baca semua pelan-pelan, tapi sekarang gue mau download installation image-nya dulu. Jadi klik aja link download-nya di sini. Langsung kita diarahkan ke halaman download-nya. Untuk ngedownload image-nya ada beberapa cara yang disediakan. Karena websitenya menyarankan untuk ngedownload via torrent, jadi gue pakai pilihan itu aja. Klik magnet link, terus pilih torrent client yang kalian mau pakai. Di sini gue pakai Qubit Torrent. Kalau aplikasinya udah kebuka, jangan lupa cek filenya dulu, pastiin filenya udah bener. Kalau udah yakin, klik OK. Tungguin aja sampai downloadnya kelar. Menurut isu yang beredar, kalau video kita mau banyak penontonnya, harus ada gambar atau video kucing di dalam video tersebut. Coba gue buktiin ya. Ya, downloadnya udah selesai. Langkah selanjutnya kita harus nge-burn image ini ke dalam flash disk yang udah kita siapin sebelumnya dengan menggunakan aplikasi namanya Rufus. Jadi search aja di Google, terus klik link yang paling atas, lalu kita klik menu download dan pilih download link yang paling atas. Filenya nggak gede, cuma 1,8 mega, jadi harusnya downloadnya cepet ya. Oke, semua file yang kita butuhin udah ada. Installation image-nya udah kita download, dan aplikasi untuk nge-burn-nya juga udah ada. Kalau gitu, kita buka aja Rufus-nya. Setelah Rufus-nya udah kebuka, colokin aja flash disk yang udah disiapin. Dia langsung bakal kedeteksi nih di sini. Selanjutnya, pilih image Arch Linux yang tadi udah kita download. Klik filenya, lalu pencet open. Untuk settingan lain-lainnya ini nggak usah kalian apa-apain, gue juga nggak begitu ngerti sebenarnya. Daripada ntar settingannya hancur, mendingan langsung ke bawah aja pencet start. Ini juga gue pilih yang direkomendasiin aja lah. Proses ini bakalan ngapus semua isi flash disk kalian. Jadi hati-hati, pastiin dulu flash disknya udah di backup. Sekarang tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai.
Loading barnya udah warna hijau, tulisan ready-nya juga udah muncul lagi, pencet close aja. Ini saatnya kita masuk ke live environment Arch Linux. Gua restart PC gua untuk masuk ke dalam BIOS. Untuk masuk dalam BIOS, pencet F1, F2 atau delete pas lagi restart. Kalau udah masuk, gua ganti boot mode-nya ke dalam flash disk yang tadi kita udah bikin. Terus tinggal exit tapi pastiin udah ke save, lalu sistem akan ke reboot dan kita akan masuk ke dalam Arch Linux live environment. Pilih yang paling atas, terus enter. Tungguin aja live environment lagi loading sampai nanti muncul tulisan kayak gini. Selamat, Anda sudah berada di dalam live environment Arch Linux. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk baca panduan instalasi lagi. Kalau diperhatikan, beberapa langkah sudah kita lewati dan sekarang kita sudah ada di live environment-nya. Berarti kita bisa skip langsung ke langkah 1.5. Di sini kita disuruh ngeset keyboard layout dan font. Tapi karena gue pakai US keyboard layout, langkah ini bisa gue skip. Katanya supaya fontnya jadi gede, kita bisa jalanin perintah set font ter132b. Coba gue ketik set font ter132b. Enter. Gede banget. Next, mau verifikasi boot mode-nya. Fungsinya biar tahu nih sistem yang kita butuh berapa bit pakai perintah ini. Kalau ntar hasil yang dikeluarin tuh 64, berarti kita dalam 64 bit mode. Kalau 32 ya 32. Cuman kalau nggak ada yang keluar berarti kita boot ke dalam BIOS. Gue ketik perintahnya dulu, terus enter. Nah ini udah ketahuan nih, kita ada di dalam sistem 64 bit. Langkah selanjutnya koneksi ke internet. Pastiin dulu network interface kita udah terdaftar dan nyala. Pakai perintah IP link. Bisa dilihat ya, gue pakai Ethernet dan state-nya sudah up. Dan karena gue pakai Ethernet, cara koneksi ke internetnya hanya cuman butuh dicolok aja. Nggak perlu ada konfigurasi lainnya. Cara ngecek internet connection kita, ping aja website Arch Linux. Kalau kita mendapat respon, artinya koneksi kita sudah berhasil. Untuk menyelesaikan proses ping, pencet Ctrl C. Lanjut update system clock. Harusnya system clock udah otomatis tersinkronisasi pas kita terkoneksi dengan internet. Coba kita cek pakai time date CTL. Sistem clock synchronize-nya sudah yes ya tulisannya. Tapi di sini tersinkronisasinya ke UTC. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Akhirnya kita masuk ke bagian yang menegangkan. Mempartisi disk. Langkah utama adalah memastikan disk mana yang mau kita pakai untuk menginstal Arch Linux. Kita list dulu nih, ada hard disk apa aja di dalam PC kita. Menggunakan perintah fdisk -l. Duh nih kayaknya fontnya kegedean deh. Listnya nggak kelihatan semua gini. Coba pakai perintah yang lain nih, lsblk. Nah ini lumayan, lebih kelihatan. Gua mau targetin SSD gua yang 1 TB, berarti yang ini nih. Gas aja kita lanjut partisi menggunakan perintah fdisk, tapi bagian ini kita ganti pakai nama SSD kita yang tadi. Oh ya, kalau di panduan instalasi ini ada yang dicetak miring, artinya kita harus ganti sesuai sama sistem kita. Berarti gua tulis fdisk dev nvme 1n1. Kita sudah masuk ke dalam menu fdisk. Sepertinya gue butuh bantuan, jadi gue pencet M aja dulu. Tuh kan, kepotong. Kayaknya gue harus ngubah fontnya dulu deh nih. Size-nya kegedean. Coba gue quit dulu kali ya. Nih, gimana sih pencet exit kali? Apa? Bentar, exit. Loh, apa ya? Q, coba Q. Nah, gue clear dulu deh biar gak pusing. Coba set font TRP16N. Lah ini malah kekecilan. Coba balikin dulu bentar. Gua clear dulu deh. Coba set font TRP24N. Segini cukup lah ya. Coba gua ngelis hard drive lagi pakai fdisk. Nah, gini kan kelihatan. Gua langsung masuk aja ke fdisk untuk partisi. Ntar dulu gua lupa nih. Ketik M untuk bantuan. Oh iya, untuk cara penggunaan fdisk lebih lengkapnya ada di website Arch Linux. Sekarang gua mau bikin table partisi baru. Untuk ngebuat GUID partition table atau GPT, masukin perintah G. Oke, udah berhasil. Terus untuk membuat partisi baru pakai N. Partition number, default aja, langsung enter. First sector. Apa nih? First and last sector. The first sector must be specified in absolute terms using sector numbers. The last sector can be specified using the absolute position in sector number. Oh, ini kayaknya nentuin besarannya si partisi. Coba baca note-nya dulu. When partitioning, it is always a good idea to follow the default value for a partition's first sector. Berdasarkan note-nya sih, first sector tuh pakai default aja. Gua langsung enter aja kalau gitu. Oke, sekarang last sector. The position of the last sector can be specified in absolute terms from the start of the disk, relative terms by preceding the size with plus size or minus size, e.g. plus 2G to specify a 0.2 GB after the start sector, or minus 200 MB to specify a 0.2
200 megabyte before the last available sector. Oh, ini kayaknya nentuin besaran partisi tapi pakai posisi gitu. Jadi kalau misalnya hard disk gue itu garis, di sini posisi pertama, ini posisi terakhir di mana gue mau ngatur besaran partisinya. Bener nggak? Bentar, gue mau lihat dulu partisinya tuh harus ada apa aja sih. Mengacu pada contoh yang ada di panduan instalasi, kita tuh butuh 3 partisi. Yang pertama itu boot. Ini kayaknya partisi yang khusus untuk nanganin boot sistem Arch Linux-nya. Besar yang disarankan 1 GB. Yang kedua itu swap. Setahu gue swap itu kayak tambahan untuk RAM, dan yang disarankan di sini 4 GB. Cuman gue pernah baca kalau swap itu disarankan sebesar RAM yang lu pakai. Jadi ntar gue bikin partisinya 32 GB. Terus terakhir itu root. Ini lambang root ya. Isinya si OS Arch Linux itu sendiri, dan partisi ini sebesar sisaannya aja ntar. Oke, yang pertama gue mau buat itu partisi untuk bootnya 1 GB. Berarti gue tulis plus 1G. Nah, created a new partition. Tapi ini tipenya masih Linux file system ya. Harusnya kan, bentar. Tuh kan, harusnya EV system partition. Tapi kayaknya ini dibuat dulu deh partisi-partisinya, baru nanti diubah tipe-tipenya. Lanjut bikin partisi kedua untuk swap. Nomor partisi default aja, terus juga ini default aja. Nah, untuk last sektornya gue ketik plus 32G. Karena gue mau swap gue 32 GB. Sip, besarannya udah bener, tinggal nanti tipenya kita ganti. Lanjut kita bikin partisi untuk OS-nya itu sendiri. Ini default, ini juga default. Last sektor juga default karena sampai habis sisanya. Oke, 900-an giga udah bener. Cuma tadi tipe-tipenya masih salah ya. Ketik M untuk bantuan dulu deh. Iya, mending baca manual fdisk-nya dulu kali. Nah, kan ada change partition type. Press T to change the type of a partition. You can use an alias for common partition types. Berarti nanti kita isi ini ya, UEFI untuk EV system partition, terus home enggak, swap tuh untuk swap partition yang tadi kita bikin, Linux nih untuk yang rootnya. Sekalian gue baca aja deh nih langkah selanjutnya apaan. Make an MBR partition, enggak, kita pakai GPT. Review and write changes to the partition table. Berarti setelah ini kita akan fiksasi partisi-partisinya dong. Oke, ini apa? Print changes via the p command. Ini untuk nge-review partisinya harusnya. Abort changes via the q command. Ini kalau nge-cancel ya. Write changes to disk and exit via w command. Berarti nanti finalisasi pakai w. Terus apa lagi nih di bawah? Udah nggak ada kan? Berarti partisi begitu aja ya. Coba review dulu pakai P. Nah, udah benar. Tinggal tipenya aja yang harus kita ganti. Lanjut saja ketik T untuk mengganti tipe partisi. Oh, disuruh pilih partition number nih. Gue mulai dari satu aja ya. Partition type or alias. Karena partition 1 mau gue jadiin boot. Sesuai sama panduan di fdisk, gue tulis UEFI. Terus pencet enter. Sip, changed type of partition. Tipe partisi 1 sudah menjadi EV system. Gue lanjut ke partisi-partisi yang lain. Udah kelar semua, cek pakai P. Besaran partisinya udah bener dan tipenya juga udah bener. Sekarang waktunya memformat semua partisi yang tadi kita bikin. Berdasarkan panduan instalasi, yang pertama kali diformat itu root partitionnya dulu. Jadi gua masukin perintah ini, mkfs ext4 dev nvme1 n1 p3. Karena partisi untuk root itu di partisi ketiga tadi kita bikinnya. Enter. Loh, kok ini kenapa menu help yang keluar? Oh iya, ini masih fdisk ya? Iya bener-bener. Kalau udah selesai ngepartisi harus kita write dulu. Coba gue pastiin sekali lagi deh. Print, udah bener. Pencet W nih berarti. The partition table has been altered. Ini harusnya udah sih. Coba kita list semua hard disk kita dulu. Oke. NVMe1 N1-nya udah ada 3 partisi dan besarannya udah bener. Lanjut gua masukin perintah untuk ngeformat rootnya yang tadi tuh. mkfs ext4 dev nvme1 n1 p3. Partisi root sudah terformat. Lanjut kita format swap partitionnya dengan menggunakan mkswap. mkswap dev nvme1 n1 p2. Enter. Swapnya juga udah terformat dengan baik. Terakhir kita format boot partition. Ini agak panjang ya. mkfs.fat min f besar 32 dev nvme1 n1 p1. Enter lagi. Ini kenapa 2021? Bodo amat. Kelar juga akhirnya memformat partisi. Selanjutnya tinggal nge-mount partisi-partisi tadi ke folder mount yang sudah ditentukan. Yang pertama di mount itu root partition ke folder mnt. Terus EV system partition di mount ke mnt
boot. Karena folder boot belum ada di dalam folder mnt, jadi kita pakai perintah mkdir atau make directory. Terakhir nyalain swap kita pakai perintah swap on. Gue mulai dengan ngelist semua hard disk gue dulu, mau ngecek, terus lanjutin semua perintah-perintah tadi yang ada di panduan. Ini cuma nge-mount hard disk kita doang kok ke dalam sistem live environment-nya. Tujuannya supaya si live environment ini bisa ngakses hard disk yang udah kita partisi tadi, kayaknya. Root partition udah di-mount, sekarang gue mau mount EV system partition ke dalam mnt/boot. Terakhir kita nyalain swap-nya dengan swap on. Lanjut gue list lagi pakai lsblk untuk mastiin semuanya sudah termount. Dan ya, semuanya udah ke-mount dengan baik dan benar. Menurut panduan instalasi, akhirnya kita masuk ke penginstalan sebenarnya. Dari tadi ini cuman persiapan. Langkah awal menentukan mirror mana yang mau dipakai. Mirror nih kayak server sih. Karena nanti dalam tahap penginstalan, kita bakalan ngedownload package-package atau software-software dari servernya si Arch Linux. Kalian bisa nentuin sendiri mau download dari server Indonesia, server Singapura, dan lain sebagainya. Cuma gue pakainya default aja. Karena harusnya udah cukup kenceng koneksinya. Langkah ini jadinya gue skip. Lanjut menentukan package apa aja yang akan kita install dalam proses penginstalan. Karena gue mau install basic Arch Linux, gue pilih yang dasar-dasarnya aja, yang penting-penting doang. Menurut panduan yang perlu diinstal cuman ada 3. Package base, package Linux, dan package Linux firmware. Langsung aja gue masukkan perintah pacstrap min k besar, terus ke tempat mount dari root lu tadi, /mnt kalau di sini, terus masukin package-package yang tadi wajib diinstal untuk basic installation Arch Linux. Pastiin perintahnya udah bener, pencet enter. Kita memasuki penginstalan Arch Linux yang sebenarnya. Seperti biasa, tungguin sampai penginstalannya kelar. Ya, secara teknis kita sudah selesai menginstal Arch Linux ke dalam PC kita. Ini sebenarnya agak aneh ya gue bilangnya kita terus. Nggak apa-apa lah ya. Setelah ini tinggal mengkonfigurasi Arch Linux-nya supaya lebih optimal dan personal. Tahap konfigurasi ini harusnya gampang banget, cuma masukin perintah-perintah yang ada di panduan instalasi aja. Tapi sebelumnya kita harus mengenerate fstab dengan perintah ini, terus kita chroot atau change root, ini gunanya untuk masuk ke dalam hard disk yang udah diinstal tadi. Karena sekarang kita masih ada di live environment USB nih, dengan perintah arch chroot mnt. Gua generate aja fstab-nya, terus bisa dicek juga udah bener atau belum pakai command cat. Kelihatan ya semua partisi dan tipe partisinya udah bener. Abis itu gua change root ke dalam instalasi Arch Linux di hard disk kita. Dan akhirnya kita sudah ada di dalam hard disk yang telah terinstall Arch Linux. Terminalnya gua clear dulu biar nggak pusing. Nextnya gua mau ngatur waktu pakai perintah yang ada di panduan, tapi gua ganti region sama city-nya. Terus juga disuruh jalanin perintah ini, gue juga nggak tahu sih buat apa. Lanjut menyesuaikan lokalisasi. File lokalisasi ini gunanya untuk ngasih tahu ke sistem kita tuh mau pakai standar regional apa sih. Di sini gue pakai US aja karena ya standar international biasanya dari US kan. Oh iya, tadi gue lupa menginstall text editor, jadinya sekarang gue install aja dulu. Untuk install software atau package di Arch Linux, kita bisa pakai package manajernya dia yang namanya Pacman. Text editor yang gue pilih itu NeoVim. Ini text editor powerful banget. Nanti gue bakal bikin video khusus untuk NeoVim karena banyak banget yang bisa dibahas. Cara ngatur lokalisasi tadi, kita harus buka file lokalisasi dengan text editor pilihan, terus ilangin aja nih tanda pagarnya di pilihan yang lu mau. Jangan lupa filenya di save. Setelah berhasil di save, jalanin perintah local gen. Terus bikin file sesuai sama lokal yang lu pilih. Caranya ada di panduan instalasi tadi. Lanjut ngatur hostname atau nama PC lu. Caranya dengan membuat file di folder etc dengan nama hostname. Gua pakai NeoVim lagi untuk ngebikin file ini. Terus di line pertama tulis aja nama PC yang lu mau. Gua namain sistem gua with Arch. Jangan lupa di save. Next kita disuruh bikin root password. Kalau di sistem Microsoft mungkin administrator password kali ya. Caranya dengan menjalankan perintah passwd. Masukin aja password yang kalian mau. Karakter yang diketik emang gak kelihatan jadi santai aja. Terus pencet enter aja kalau udah selesai. Next, tahap terakhir penginstalan. Menginstal bootloader. Bootloader ini fungsinya untuk nge-boot hard disk kalian dari BIOS. Dan pilihannya banyak banget. Ini gue pilih bootloader yang semuanya hijau aja deh. Grub. Gue scroll langsung ke bagian instalasi dan cari cara instalasinya. Kita disuruh install package grub dan FV boot manager dulu. Installnya pakai pacman seperti biasa.
biasa. Terus kita harus mount AV System Partition-nya. Di sini gue mount root-nya ke MNT dan AV System Partition-nya ke MNT/boot. Terus lanjut aja masukin perintah ini untuk menginstal group. Kalau grupnya udah berhasil terinstall, jangan lupa ngekonfigurasi dengan menggunakan perintah ini. Group mkconfig strip o boot group grub.cfg. Enter aja, grup sudah terinstall dan terkonfigurasi harusnya. Dan dengan terinstallnya bootloader, langkah selanjutnya tinggal nge-reboot untuk masuk ke dalam OS Arch Linux. Gue jalanin perintah exit untuk keluar dari chroot. Sekarang posisi kita udah ada di live environment-nya lagi, di flash disk bootable tadi. Unmount semua drive pakai perintah umount strip R besar MNT. Terus tinggal jalanin perintah reboot untuk nge-reboot sistem kalian. Abis ini gue mau ke BIOS lagi untuk ngeset boot priority ke hard drive yang udah gue install Arch Linux. Gue spam tombol delete dan kita masuk ke BIOS. Di dalam BIOS gue mau ganti boot priority dari USB flash drive ke hard disk yang udah terinstall Arch Linux. Ganti boot option 1 ke hard disk. Kok Windows Boot Manager ya? Ntar coba ganti di sini nih, priorities. Kok nggak ada pilihannya ya? Belum kedeteksi kah? Ini apa nih tulisannya? Ini live environment, ini Windows Boot Manager. Arch-nya nggak kedeteksi. Setelah gue browsing di internet yang memakan waktu sangat lama, gue baru inget kalau di PC gue itu nggak cuman ada satu operating system, tapi masih ada operating system Windows di hard disk yang berbeda dari ini. Jadi kayaknya tabrakan mereka. Dan lagi, Windows 11 itu menggunakan fitur yang namanya Secure Boot. Jadi harus ada konfigurasi tambahan di grupnya untuk bikin semuanya bisa berjalan mulus. Setelah berkali-kali install ulang dan gagal, ada yang gagal total, ada yang nggak bisa karena Secure Boot-nya ngehalangin, ada juga yang nggak kedeteksi sama sekali kayak tadi tuh. Pada akhirnya gue putuskan untuk tidak memakai bootloader group. Gue pakai yang lebih tradisional aja, yaitu bootloader namanya systemd. Dan anehnya, bootloader yang katanya tradisional ini malah bisa berjalan dengan mulus. Setelah gue berhasil install systemd bootloader, gue restart PC gue masuk dalam BIOS, terus gue coba nyalain secure bootnya. Terus gue keluar dari BIOS, jangan lupa di save, dan setelah di restart komputernya, akhirnya voila, sistem operasi Arch Linux berhasil di-boot dengan systemd bootloader. Gue coba login dengan menggunakan akun administrator atau root. Ya, setelah berhari-hari gue mencoba menginstall sistem operasi ini, akhirnya gue bisa menaklukkan Arch Linux dengan metode yang paling sulit, yaitu dengan menggunakan terminal, dan juga gue bisa menjalankannya dengan secure boot on. Beginilah tampilan basic dari Arch Linux. Cuma terminal doang, hitam putih. Untuk mengoperasikannya juga cuma bisa pakai perintah berbasis teks. Tapi seperti apa yang gua katakan di awal, operating system ini fully customizable. Lu bisa melakukan apapun yang lu mau terhadap operating system ini, termasuk mendesain GUI sendiri. Di next video, gua bakal menginstal GUI supaya operating system ini lebih user friendly dan lebih personal untuk gua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini. Gue sudahi dulu videonya. Until next time, peace.